Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Asri dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Yuhu, welcome to my mathematics channel. Kita ketemu lagi dengan materi hari ini, persamaan trigonometri kosinus. Pertemuan sebelumnya, kalian belajar persamaan trigonometri, tetapi untuk yang sin. Nah, hari ini kalian akan belajar untuk cos. Oke, mohon maaf suara Ustazah agak ini tidak seperti biasanya, tapi tidak mengalahkan semangat Ustazah untuk tetap mengajar. Oke, kalau Ustazah saja tetap semangat mengajar meskipun kondisi suaranya tidak seperti biasanya, maka kalian pun juga harus sama, tetap semangat belajar. Jangan lupa berdoa, karena yang membuat kita pandai, yang membuat kita sukses bukanlah Ustazah, tetapi Allah. Jadi, untuk hari ini, supaya kalian diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar, berdoalah terlebih dahulu. Allah mudahkan, Allah beri pemahaman, dan Allah nilai sebagai ibadah. Yuk, kita lanjut ya ke materi persamaan trigonometri. Are you ready? Ya, yuk kita lanjut. Bagaimana untuk persamaan cos? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika persamaan cosinus, cos X sama dengan cos A. Ini adalah bentuk dari, jadi ini cos X sama dengan cos A itu adalah bentuk umumnya, bentuk awal jika kalian menginginkan untuk menyelesaikan soalnya. Oke, nah untuk yang di sini bisa kalian lihat cos X sama dengan cos A. Ini cos X sama dengan cos A. Cos X sama dengan cos A derajat, penyelesaiannya itu yang pertama seperti ini, yaitu X-nya akan sama dengan plus minus A kuat A derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Plus minus ini maksudnya apa? Plus minus ini maksudnya adalah A derajat ditambah K kalikan 360 derajat atau negatif A derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Jadi dalam penyelesaian kosinus ada dua langkah, yaitu ketika positif A dan ketika negatif A derajat. Oke, jika ini dalam bentuk satuan derajat. Bagaimana jika dalam satuan radian? Seperti biasanya, radian itu hanya mengubah bentuk 360 derajat menjadi bentuk pi, yaitu 2 pi. Karena 1 pi masih ingat berapa nilainya? Yuhu, 180 derajat. Yuk, tetap semangat. Kenapa Ustazah hari ini membuat nuansanya merah putih dan bendera merah putih? Karena hari ini bulan Agustus. Yeay! Tahu nggak sih sekarang HUT kemerdekaan RI yang keberapa? Ya, yang ke-75. Dirgahayu RI.
Kita lanjutkan, kita kembali ke matematika. Tentukan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan cos 120 derajat untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi X-nya untuk 0 sampai 360 derajat. Oke guys, di sini ada soal dan juga ada kunci dari jawabannya. Jadi maksudnya ini rumusnya begitu ya, kunci utama dalam menjawab. Cos X sama dengan cos A derajat. Penyelesaiannya tadi menggunakan plus minus. Kita selesaikan. Cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Untuk X-nya berarti 2X. Berikutnya kita gunakan apa? 120 derajat. Ustazah mengambil langsung yang ini ya, Ustazah pisah. Yang pertama untuk A-nya yang positif dulu. 360 derajat. Oke. Ini yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya. 2X sama dengan 120 derajat ditambah sekian. Di sini masih ada angka 2-nya. Kita sederhanakan. Jadi, yang ruas kanan dibagi 2 semua. Menjadi 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sekarang kita lanjutkan. Berapakah K yang memenuhi? Untuk yang pertama, ketika K sama dengan 0, kita misalkan ya, maka X-nya akan menjadi, masih ingat kan ya, K itu bisa berubah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. X sama dengan 60 derajat, ditambah K, K-nya diganti dengan 0, dikalikan dengan 180 derajat. Karena dikalikan dengan 0, perkalian dengan penjumlahan lebih kuat perkalian, maka ini hasilnya adalah 0 dan diperolehlah X sama dengan 60 derajat. Oke, ketika kita rubah K sama dengan 1, kita lanjutkan ya. K sama dengan 1, maka akan menyebabkan X sama dengan 60 derajat ditambah K-nya ini kita ganti dengan 1. Ini Ustazah kotai ya. Tujuannya biar kalian fokus ke sini setiap kali mengisi K. K-nya diganti dengan 1 kali 180 derajat. Hasilnya berapa guys? 240 derajat. Oke. Untuk X berikutnya. Yang ini memenuhi karena rentangan yang diminta antara 0 dengan 360 derajat. Yang ini 240 juga di antara ini juga memenuhi. Bagaimana jika K untuk sama dengan 2? Secara logika, kalau K-nya ini 2 dikalikan 180, berarti ini menjadi 360. Kalau 360 ditambah 60, berarti sudah pasti melebihi dari 360. Itu sebabnya Ustazah tidak menggunakan untuk K sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang ini, pertama ini, untuk yang bernilai positif A-nya, 120 derajat positif. Sekarang, 2X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Sama dengan berapa? 120 derajat dibagi 2, negatif 60 derajat ditambah K
dikalikan 180 derajat. Nah, ini kita jadikan sebagai acuan dalam menghitung K. Yuk, yang pertama. Kan sudah dalam bentuk X sama dengan tuh kan? Sama, X sama dengan. Nah, ini ya, dengan yang ini. Kita hitung K-nya. Ketika K sama dengan 0, kita bayangkan ini 0, sebelah sini 0, maka X-nya akan menjadi negatif 60 derajat. Apakah memenuhi rentangan ini? Tidak, sehingga ini tidak memenuhi. Bagaimana jika untuk K sama dengan 1? Kita coba ya. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kalikan 180 derajat. Masih tak ingat ya, lebih kuat perkalian. Sehingga 180 derajat dikurangi negatif 60 derajat. Hasilnya, hutang 60 bayar 180. Hasilnya 120 derajat. Masih memenuhi. Bagaimana jika K-nya kita rubah menjadi 2? Ketika kita rubah menjadi 2 berarti 360 derajat. Yang sebelah sini ya. Sebelah sini 360 derajat. Terus kalau sudah 360 derajat kan melebihi. Ingat, yang depan ini negatif. Artinya 360 derajat ini dikurangi dengan negatif 60. Dikurangi dengan 60 derajat. Jadi nggak melebihi. Jadi kita coba pun nggak masalah. Negatif 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Berarti 360 derajat. Berapa guys hasilnya? Ya, 300 derajat. Ini juga memenuhi. Sehingga kalau ditanyakan penyelesaian persamaan dari cos 2x sama dengan cos 120, jawabannya adalah penyelesaiannya apa? Hasilnya adalah 60, 240, kemudian 120, dan 300. Ada 4 jawaban ya. 60, 120, 240, dan 300 derajat. Oke, tetap semangat generasi muda, generasi bangsa. Soal berikutnya. Tentukan penyelesaian persamaan cos X sama dengan akar 2 per 2 untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Nggak usah bingung, nggak usah panik ketika lihat akar. Perlu kalian ketahui, akar di sini sebenarnya sederhana. Apa itu? Ini itu sama saja dengan setengah akar 2. Kalau Ustazah tanya, berapakah nilai cos yang setengah akar 2? Cos X sama dengan akar 2 per 2. Ini sama saja setengah akar 2. Angka 1 di atas tidak dituliskan. Menjadi cos X sama dengan, ya, bernilai cos 45 derajat. Nah, perlu diketahui lagi, untuk cos X sama dengan cos 45 derajat, ini wajib kalian bentuk seperti ini dulu. Kenapa? Karena yang bisa dirubah itu berawal dari bentuk umum ini. Cos X sama dengan cos A. Jadi itu sebabnya kalian harus merubah dulu ke bentuk ini. Jika belum ini, Ustaz, ya rubah dulu gitu. Oke, kita lanjut. Tetap semangat. Ingat, kita sedang beribadah. Yuhu, lanjut. Karena demikian jawabannya, maka
Persamaan ini sama saja dengan X sama dengan 45. Ini yang pertama positif, nanti yang negatifnya ya. Ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan untuk K. Oke, ini intinya ya yang akan kita rubah-rubah. Ketika K sama dengan 0, maka akan menyebabkan X sama dengan ini 0. Berarti tinggal 45 derajat. Bagaimana jika K-nya sama dengan 1? Jika K sama dengan 1, ini 1 kali 360 derajat. Ini sudah 360 derajat, masih harus ditambah 45. Padahal batasan di sini 360 derajat. So, nggak usah dicoba untuk K sama dengan 1. Kita bisa membayangkan bahwa K sama dengan 1-nya tidak memenuhi. Yang memenuhi ini. Apakah sudah selesai? Kalau mau dirubah K sama dengan 2, lebih besar lagi, jadi nggak perlu dicoba lagi. Cukup untuk ini. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu untuk X yang bernilai negatif 45. Oke, kita coba untuk K sama dengan 0. Akan menyebabkan X sama dengan, kalau ini 0, negatif 45 derajat. Tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Bagaimana dengan jika K-nya sama dengan 1? Kok masih dicoba lagi ke 1? Ya, karena ini kan kalau 1 kali 360 derajat kan sudah ini batas maksimumnya, tapi yang depan negatif. Sehingga kan proses penghitungannya dikurangi. Jadi tidak melebihi masih ya. Oke. Hasilnya adalah ini ya patokan berikutnya untuk yang menghitung yang ini. Oke, ini berasal dari ini. Negatif 45 derajat ditambah 360 derajat. Berapa hasilnya? Berapa? Ya, 315 derajat. Kalau kita coba dengan angka 2, ini sudah melebihi batas ya, yang ini. Berarti 720. Sudah terlalu banyak, sehingga nggak perlu kita coba. Yang memenuhi adalah ini. Ada 2 yang memenuhi, yaitu ketika 45 derajat dan 315 derajat. Itu penyelesaian yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2 untuk 0 derajat sampai 360 derajat X-nya. Tetap semangat, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Ustazah hari ini cukup memberikan banyak contoh referensi yang bisa kalian pelajari. Ustazah hari ini hanya kos saja yang dibahas, tapi ada 4 soal. Ini soal yang ketiga. Semangat ya, generasi Indonesia. Berikutnya, 2 cos X sama dengan 1. Tapi rentangannya Ustazah rubah dari 0 derajat sampai 180 derajat. Ingat, ini bentuknya belum sama dengan bentuk umum dari satuan derajat. Karena belum sama, maka harus kita rubah. Nah, kalau 2X yang letaknya di sini, 2X, itu tidak bisa dipindah ke ruas kanan. Tapi kalau angka 2-nya di depan, ini bukan bagian dari derajat. Cos X ini kan derajat gitu ya. Nah, ini bukan bagian dari derajat, sehingga ini bisa dipindah ruas. 2 dengan cos itu awalnya kali, kalau dipindah jadi bagi. Jadi soal ini sama saja dengan menanyakan cos X sama dengan setengah. Berapakah nilai cos yang bernilai setengah?
Cos yang bernilai setengah itu adalah cos 60. Ya enggak sih? Kalau sin itu sin 30. Kalau cos 60. Oke. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, dari sini kita gunakan cara pertama, yaitu ketika X-nya bernilai positif 60 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Ini persamaan pertama yang akan kita carikannya. Untuk K sama dengan 0, maka akan menyebabkan X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 ya, 0 kali 360 derajat 0. Sehingga X-nya sama dengan 60 derajat. Memenuhi enggak sih? Memenuhi, karena ini batasnya 180 derajat. Bagaimana jika K-nya sama dengan 1? Kalau 1 kalikan 360 derajat aja sudah 360 derajat, apalagi mau mencoba yang kedua dan seterusnya, maka sudah nggak mungkin lagi ya, apalagi masih harus ditambah dengan 60. Kita cukup mencoba dengan K sama dengan 0. Bagaimana dengan yang berikutnya? Ketika X-nya bernilai negatif 60 derajat, ditambah K kalikan 360 derajat. Ini bentuk berikutnya yang akan kita cari nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka akan menyebabkan X-nya menjadi, kalau ini 0, berarti di sini negatif 60 derajat. Memenuhi enggak sih? Ini batasan terkecilnya 0 sampai 180, berarti ini tidak memenuhi. Berikutnya, ketika K sama dengan 1, bagaimana dengan K? Ini lanjutannya ya. Ketika K sama dengan 1. X-nya sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, berarti 360 derajat. Hasilnya berapa? 300 derajat. Apakah ini memenuhi? Kalau di sini batasannya sekian, berarti tidak memenuhi. So, jawabannya hanya 60 derajat. Kalau kita coba untuk K sama dengan 2 akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Jadi sudah berhenti menghitungnya sehingga jawabannya 60 derajat. Kita lanjut soal terakhir. Semangat kakak, jangan menyerah. Bismillah ibadah hari ini. Jangan mengeluh ya. Kita lawan kemalasan dengan doa. Mudahkan ya Allah. 2 cos 2x negatif 60 derajat kurangi akar 3 sama dengan 0. Dengan batasan 0 sampai 180 derajat. Biasanya siswa ketika melihat soal semacam ini, itu sudah nyerah duluan. Kenapa kok nyerah? Oh, soalnya sudah ada angka 2 di depan, masih yang di dalam kurung ini begini, masih dikurangi dengan akar. Biasanya siswa sudah nyerah duluan. Jangan pantang menyerah ya, kita coba dulu. Masih ingat ya, yang tidak bisa dipindah ruas adalah yang bentuk derajat di sini, satu rangkaian ini. Ini kan bukan bentuk derajat, jadi ini bisa dipindah ruas, termasuk ini. Sehingga soal ini bisa dirubah menjadi cos 2x negatif 60 derajat sama dengan dipindah jadi positif akar 3. Ini perkalian dipindah jadi pembagian. Berarti ini senilai dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Masih ingat guys? Setengah akar 3 itu dari kosinus berapa? 30 derajat. Iya. Yuk, kita lanjut. Cos 2x negatif 60 derajat. Sama dengan cos
30 derajat. Oke, ruas kanan dan kiri sudah dalam bentuk seperti ini. Sudah dalam bentuk cos X sama dengan ini ya. Loh, yang ini masih ada bentuk derajatnya. Belum X saja, sedangkan di sini kan X saja. Iya, nanti pada akhirnya bentuknya akan hanya tinggal X saja, karena ini juga bisa dipindah kalau sudah dipreteli dulu. Kita kembalikan ke bentuk ini ya, cos X sama dengan cos A. 2x negatif 60 derajat sama dengan cos, maaf, nggak usah ini ya, langsung 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, begitu. Kita rubah 2x sama dengan 30 derajat, ini pindah ruas ke sini berarti ditambah ya, jadi ditambah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga untuk yang di sini akan menjadi 90 derajat ditambah K, ini masih ada angka 2-nya, kali 360 derajat. Permintaan soal ini harus X sama dengan, berarti ini kalau dipindah jadi pembagi, berarti menjadi 45 derajat ditambah K, ini berubah jadi kalau dibagi 180 derajat. Jadi karena demikian, ini kan sudah ke bentuk ini, kita carikannya dari bentuk ini ya. Oke, untuk K sama dengan 0, maka akan menyebabkan di sini kalau 0, berapa X-nya? 45 derajat. Begitu. Kalau X sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 1, sudah melebihi dari batas 180 derajat ya. Kalau ini kita coba pakai 1 karena depannya positif. Berarti tidak perlu dicoba. Yang ini memenuhi untuk sama dengan satunya tidak perlu dicoba. Nah, untuk berikutnya kita hitung ketika 2x-nya ini A-nya bernilai negatif ya. Ketika A-nya bernilai negatif 30. Awalnya kan ini, berarti di sini kan positif 30, sekarang untuk yang negatif 30. 2x negatif 60 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Pindah ruas, 2x sama dengan negatif ke sini positif, negatif 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Berikutnya, negatif 30 derajat ketemu dengan 60 derajat, hasilnya 30 derajat. Di sini 2x ditambah K kali 360 derajat. Ingat, masih ada angka 2, kita pindah jadi pembagian. Hasilnya, nah, oke, karena demikian kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Kita cari dari sini ya, bentuk umumnya. Oke. Untuk K sama dengan 0, maka akan menyebabkan X-nya bernilai, ini kalau 0 ya, 15 derajat. Dikalikan ini hasilnya 0, sisa 15. Kalau K-nya sama dengan 1, kalau K-nya sama dengan 1 berarti 180 kali 1 masih ditambah 15, batasannya 180, berarti kalau K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya ini, sehingga jawabannya adalah 15 derajat penyelesaiannya dengan 45 derajat. Seperti itu, sudah paham ya? Oke, semoga bermanfaat. Semoga
paham dengan apa yang sudah Ustazah berikan, dengan banyaknya soal yang Ustazah berikan, ada 4 soal, semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada.